Assalamualaikum sahabat wisata religi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wisata religi senantiasa mengupas sejarah para waliullah dan sejarah yang ada di Nusantara kita ini. Semoga ulasan ini memberi manfaat dan pengetahuan untuk kita. Perjuangan Mirsa dan Pangeran Raja Kanoman Cirebon dalam menumpas Belanda. Pada tahun 1791, Pangeran Djoharuddin naik tahta sebagai Sultan Sepuh. Namun karena usianya yang baru 10 tahun, maka beliau didampingi oleh dua orang pejabat kesultanan dengan pangkat Tumenggung, yaitu Tumenggung Widya Adiningrat dan Tumenggung Jayadireja. Pada tahun 1733, Pangeran Khairuddin Rahim menjadi pemimpin di Kesultanan Kanoman. Dengan gelar Sultan Anom, Pangeran Khairuddin menggantikan ayahnya Sultan Anom Alimuddin. Pada saat naik tahta beliau baru berusia 10 tahun, sebagai walinya ditunjuklah Tumenggung Bahumadenda. Tumenggung Bahumadenda menjadi wali dari Sultan Anom Khairuddin hingga tahun 1744. Surat pernyataan kedewasaan bagi Sultan Anom Khairuddin, yang dikeluarkan masa Gubernur Jenderal Gustav Willem van Imhoff pada tanggal 18 Februari tahun 1744, menjadi legalisasi bagi Sultan Anom Khairuddin untuk mengambil alih kekuasaan dari walinya Tumenggung Bahumadenda, karena sebelumnya Sultan mengalami kesulitan ketika akan mengambil alih kekuasaannya. Semenjak kekuasaan Sultan Anom I, Belanda telah berusaha menanamkan kekuasaannya ke dalam keraton-keraton di Cirebon, melalui perjanjian persahabatan yang berisi monopoli dagang Belanda, serta dengan politik pendekatan persuasif kepada pihak-pihak di Kesultanan dan tokoh-tokoh masyarakat. Pangeran Raja Kanoman pada waktu itu telah lama melakukan perlawanan terbuka terhadap Belanda. Masyarakat yang pernah berjuang bersama di antaranya adalah Mirsa, yang melakukan perjuangan melawan penjajah Belanda pada tahun 1788, yang mendapatkan bantuan tokoh agama. Tetapi perjuangan Mirsa dapat dipatahkan. Perjuangan melawan penjajah kemudian berlanjut pada tahun 1793, dan akhirnya Pangeran Raja Kanoman berhasil ditangkap dalam perjuangannya melawan penjajah, dan kemudian diasingkan ke Ambon pada sekitar tahun 1796. Baik upaya mematahkan perjuangan Mirsa maupun penangkapan terhadap Pangeran Raja Kanoman dilakukan pada masa Gubernur Jenderal Willem Arnold Alting. Pada tahun 1795, setahun sebelum penangkapan Pangeran Raja Kanoman, di Belanda terjadi revolusi yang dimotori oleh Perancis, yang memaksa penguasa Belanda yaitu William Batavus, William V, untuk mengasingkan diri ke Inggris. Negara Belanda yang telah jatuh ke tangan revolusioner tersebut diubah namanya dari Dutch Republic atau Republik Belanda menjadi Batavian Republik atau Republik Batavian. Secara harafiah berarti Republik Orang-orang Belanda. Di Inggris, William Batavus kemudian mengeluarkan Kew Letter, sebuah surat perintah yang menugaskan para pejabat Verenigde Oostindische Compagnie, VOC, di wilayah Hindia Belanda menyerahkan pos-pos mereka kepada British. Hal inilah yang kemudian memudahkan British untuk menguasai Hindia Belanda. Berbekal Kew Letter tersebut, wilayah Malaka, Padang dan Ambon berhasil dikuasai oleh British dengan mudah. Pada tahun ini sebenarnya Gubernur Jenderal Willem Arnold Alting sudah menyadari ada dinamika di negara asalnya, bahwa kini Dutch Republic telah dikuasai oleh Perancis dan diubah namanya menjadi Batavian Republic. Pada tahun 1798, pada masa itu Gubernur Jenderal Willem Arnold Alting, yang telah menangkap Pangeran Raja Kanoman dan mengasingkannya ke Ambon, dan membangun proyek pembuatan rumah Raad van Indië atau Dewan Hindia di Indramayu. Pada tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dibantu oleh Sultan Muhammad Khairuddin, Gubernur Jenderal Willem Arnold Alting akhirnya pensiun dan diganti oleh Gubernur Jenderal Peter Gerardus van Overstraten, yang sebelumnya menjabat sebagai pemimpin untuk pesisir utara Jawa bagian timur pada tanggal 17 Februari tahun 1797.
Pada masa Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten, di Kesultanan Kanoman terdapat permasalahan karena tidak adanya putra mahkota. Jika seandainya terjadi sesuatu dengan Sultan Muhammad Khairuddin, maka pada tahun itu, 1798, Sultan membuat keputusan untuk mengangkat Imamuddin, adik lain ibu dari Pangeran Raja Kanoman, putra mahkota Kesultanan Kanoman yang dibuang oleh Belanda ke Ambon. Guna menggantikan posisinya sebagai putra mahkota Kesultanan Kanoman, dijelaskan oleh Abdullah Al-Misri, seorang cendekiawan keturunan Arab, dalam tulisannya menarasikan bahwa Imamuddin adalah anak dari Sultan Muhammad Khairuddin, dengan istrinya yang bukan permaisuri. Pada masa Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten, Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC dibubarkan. British berhasil mengambil alih wilayah Tidore, serta menghancurkan benteng-benteng pertahanan Batavia di Pulau Onras dan sekitarnya pada tahun 1800. Pada tanggal 22 Agustus tahun 1801, Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten meninggal dunia, dan kemudian posisinya digantikan oleh Gubernur Jenderal Johannes Siberg, menantu dari Gubernur Jenderal Willem Arnold Alting, yang sebelumnya menjabat sebagai pemimpin di pantai utara Jawa bagian barat. Pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Johannes Siberg, diwarnai oleh berbagai perjuangan para penguasa lokal di Nusantara yang memanfaatkan situasi kacau di Hindia Belanda untuk bisa menguatkan kembali posisi mereka.